Tanda tanya. Pria yang baik. Ini, kekuatan yang mengerikan, apakah ini kekuatan para dewa dan orang-orang kuat? Saya melihat lubang besar dengan diameter lebih dari 100 kaki yang muncul di lembah kehidupan dan kematian, dan banyak dari orang-orang kuat yang melarang penampilan perang tidak bisa tidak menyedot udara. Persis setelah konfrontasi, kekuatan mengerikan seperti itu dihasilkan. Seberapa kuat kekuatan sebenarnya? Buntut ini disebabkan oleh Raja Ular Emas yang bertarung dengan alam suci. Tempat yang kudus. Tabrakan langsung dengan Raja Ular Emas tidak jatuh ke dalam kerugian sedikitpun. Di tengah-tengah medan perang, dua perkelahian mengerikan masih berdebar liar. Mata Raja Ular Emas dingin dan menatap Jian Wushuang. Kecil, ya, terima kasih atas restu Anda. Jika saya tidak memiliki cukup kepercayaan, akankah saya benar-benar memberi Anda pertempuran hidup dan mati? Jian Wushuang mencibir. Haruskah kau yakin sekarang? Ini konyol. Dewa Ular Emas menyeringai, dan dengan gerakan pergelangan tangannya, parang hitam di tangannya tiba-tiba ditarik, diikuti oleh sambaran petir. Koleksi sederhana ini dan nampaknya meremehkan, pada kenyataannya, sangat sempurna untuk kekuatan untuk memenuhi syarat untuk digunakan. Jian Wushuang Xing sedikit kembali, pedang hitam itu lewat dengan menyembunyikan tanduknya. Menghindari pedang ini, Jian Wushuang melangkah keluar tiba-tiba lagi. Pada saat ia melangkah keluar, momentum tubuhnya melonjak dengan sangat ekstrim, dan pedang tiga pembunuhan di tangannya lurus keluar tanpa fantasi. Hah! Tiba-tiba Pangeran Ular Emas ular sedikit berkedip, tubuhnya meninggalkan afterimage di kekosongan, dan pedang-pedang panjang yang tak tertandingi terbelah dari afterimage ini. Tiba-tiba, angin dingin dan kuat datang dari sisinya, dan parang dingin muncul di sisi tubuh Jianwu tanpa tahu kapan, dan memotong ke arah kepala Jianwu. Hol, Dao Guang sangat dingin, melewati langsung melalui leher Jian Wushuang, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar, dan tubuh Jian Wushuang mulai menghilang perlahan. Ini juga merupakan afterimage. Di medan perang, kecepatan Jian Wushuang dan Dewa Ular Emas benar-benar meledak. Lala gelombang aku melihat satu demi satu muncul, satu demi satu di langit, cepat dan luar biasa. Banyak orang kuat yang telah melarang penampilan perang telah lama tertegun, mereka semua memiliki mata yang melebar dan ingin melihat mereka semua, tetapi ini hanyalah dewa tingkat pertama dan dewa tingkat kedua. Itu hanya bisa dilihat sebagai perkiraan. Ini, kecepatan ini, terlalu cepat, keduanya cepat. Raja Ular Emas itu cepat, aku bisa segera, tetapi pedang ini tak tertandingi, itu hanya tempat suci, dan kecepatannya sangat cepat. Saya terkejut, bahkan para dewa sedang mencemooh pada saat ini. Sulit membayangkan bahwa kecepatan pedang ini tidak tertandingi. Ini dagingnya, aku bisa melihat dagingnya sangat sombong, dan semburan keluar secara alami. Kan Lai, tampaknya tidak mudah bagi ular emas untuk membunuh pedang ini tanpa tertandingi. Sen Dewa, mudah untuk membunuh alam suci, tetapi pemandangan yang muncul di depan semua orang telah membuat banyak orang mempertanyakan bahwa Raja Ular Emas dapat membunuh dunia suci pedang Wushuang. Hah. Dalam kehampaan, dua sosok muncul lagi di kehampaan. Raja Ular Emas, ambil kekuatan penuhmu, kalau tidak, tidak ada artinya untuk membunuhmu, kata Jian Wushuang acuh tak acuh. Dia tahu bahwa pertarungan tadi adalah murni kompetisi kecepatan. Raja Ular Emas tidak menggunakan semua kekuatannya sama sekali. Tapi yang sama, Jian Wushuang tidak habis-habisan. Terserah kamu. Raja Ular Emas tidak lagi berpura-pura, dan melihat bahwa dia memegang pedang hitam di sebelah kanannya, tetapi pedang hitam itu tiba-tiba menyala pada saat itu, memancarkan cahaya hitam yang mempesona, dan pada saat yang sama sebuah kengerian besar dari kekuatan perkasa di pedang hitam terkondensasi. Dengan adegan ini, mata Jian Wu menyipit. Pada awalnya di Dongying, ia juga memiliki pertemuan singkat dengan Raja Ular Emas. Ketika Raja Ular Emas akan bergerak, perubahan yang sama terjadi pada parang hitam, tetapi pada saat itu, Raja Ular Emas tidak punya waktu untuk menembak, dan diserang oleh Xi Ying. Tuhan menghentikannya. Zeci, tapi kali ini, dalam pertempuran hidup dan mati ini, keduanya terikat untuk dilahirkan dan mati, dan tidak ada yang bisa menghentikan Raja Ular Emas. Raja Ular Emas akan melakukan triknya. Kekosongan tempat para raja berkumpul di luar pengekangan, ketika mereka melihat perubahan pada parang hitam Dewa Ular Emas, ekspresi para raja ini juga menjadi bermartabat. Trik Golden Snake, saya telah melihat dia tampil sebelumnya, kekuatannya sangat bagus, kata Feng Xiao Shenjun. Kilian Feng Qiao selalu memujinya,
yang menunjukkan bahwa keterampilan unik Raja Ular Emas itu sombong. Hehe, ular emas ini sangat rendah di hari kerja. Bahkan dengan tangan iblis, dia jarang menggunakan kekuatan penuhnya. Dia sulit melihat trik ini pada hari kerja. Aku tidak berharap menggunakannya hari ini untuk menghadapi situasi suci. Pedang itu tak tertandingi, itu cukup bagus. Tempat suci, ular emas yang dapat dipaksa untuk melakukan trik terkuat, bahkan jika itu mati, itu layak untuk dibanggakan. Yah, sayangnya jenius tak tertandingi ini, jika dia bukan orang luar, tetapi lahir di benua roh iblis saya, maka perawatannya benar-benar berbeda. Para raja ini menghela nafas, seolah-olah mereka telah melihat adegan di mana Jian Wushuang jatuh. Ini juga normal, kesenjangan antara alam suci dan para dewa memang terlalu kuat. Menurut mereka, Jian Wushuang dapat memaksa Dewa Ular Emas untuk melakukan trik terkuat. Sungguh luar biasa bahwa mereka tidak pernah berpikir bahwa Jian Wushuang masih bisa bagaimana di medan perang. Raja Ular Emas perlahan-lahan mengangkat parang hitam di tangannya, dan kekuatan mengerikan yang terkondensasi dalam parang. Segala sesuatu di sekitar telah tenang, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang melarang penampilan perang, melihatnya dengan napas terengah-engah. Jian Wushuang berdiri di depan Dewa Ular Emas, dan jelas merasakan paksaan yang menakutkan dari parang hitam, tapi peperangan di matanya tiba-tiba meroket. Berjuanglah sekarang. Jian Wushuang tiba-tiba mengeluarkan semburan minuman, dan kekuatan spiritual yang luas segera meledak. Pada saat yang sama, di belakangnya, cahaya yang mempesona tiba-tiba menyala. Intention niatan pedang tertinggi juga tiba-tiba pecah setelah pasangan tanpa pedang itu, hantu pedang emas dengan ketinggian 24 kaki, juga bangkit pada saat ini. Gambar hantu roh pedang emas besar, dengan gigi, berdiri di atas langit dan bumi, pedang-pedang tertinggi tersapu, menyapu dunia, menyapu semua arah. Pedang yang tak tertandingi di bawah arwah hantu pedang emas juga merupakan dewa perang yang tak terkalahkan. Pedang di tangannya telah berubah. Awalnya adalah 3 pedang, tapi sekarang telah diganti dengan pedang hati. Bidang sungai darah Jian Wushuang juga meresap. Misteri Sura, Jalan Huangquan. Misteri Shuro, bagaimana menjembatani. Kes pada saat yang sama. Pada saat ini, pedang itu tak tertandingi, dan kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya. Jian Wushuang, mati. Raja Ular Emas berbisik pelan, dan begitu suara itu jatuh, parang gelap yang terangkat tinggi di tangannya juga melambai pada saat ini. Dengan satu tembakan, seluruh dunia gelap, dan matahari dan bulan gelap. Di dunia yang gelap ini, cahaya pisau hitam yang menyilaukan menyala, menggantikan semua cahaya di antara dunia. Setelah beberapa saat, itu menjadi fokus langit dan bumi. Ada lebih banyak orang di dunia yang ingin membunuhku, terserah padamu, tidak layak. Suara Jian Wushuang acuh tak acuh, membunyikan lembah kehidupan dan kematian, dan kemudian dia juga mengirimkan pedang. Pedang yang sunyi, bayangan pedang tersapu, dengan suasana kepunahan. Itu lebih terang daripada cahaya pisau hitam, dan juga menyilaukan. Taktik pedang detak jantung gaya keempat, menakjubkan. Dan jenis keterampilan pedang yang hebat ini diperagakan oleh pedang jantung. Meskipun Jian Wushuang belum bisa pedang, kekuatan pedang jantung sepenuhnya diberikan hingga ekstrim. Hanya sebagian darinya yang dapat digunakan, tetapi kekuatan itu masih cukup untuk membuat semuanya. Chang Sheng tersentuh. Di luar larangan, jenderal dewa yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertempuran, termasuk bahkan para raja dan bahkan para penguasa kuil di puncak kehampaan, menahan napas mereka pada saat ini. Semua orang menatap pemandangan di medan perang. Akhirnya, di bawah pengawasan ketat semua orang, di dalam lembah kehidupan dan kematian, kedua serangan mengerikan itu bertabrakan. Tidak ada benturan keras dalam imajinasi, tidak ada gemuruh yang mengerikan. Kedua serangan ini, pada saat tabrakan, telah menang. Namun, hasil akhirnya adalah bahwa semua orang di antara hadirin, termasuk para dewa dan bahkan para penguasa kuil, tidak bisa tidak melebarkan mata mereka dan wajah mereka luar biasa. Bagaimana mungkin? Seorang pangeran menggeram langsung. Tidak mungkin. Dia sekuat penguasa istana King Yue, dan juga berseru, kedalaman murid-murid cantik tidak bisa dipercaya. Bocah itu, penguasa istana Jin Feng, yang telah berdiri dengan acuh tak acuh, tidak dapat membantu mengubah pada saat ini. Saya melihat di medan perang bahwa setelah dua serangan mengerikan bertabrakan secara langsung, bilah cahaya gelap yang diperlihatkan oleh Dewa Ular Emas sebenarnya dihancurkan oleh nasi yang dihancurkan pada saat ini, seolah diruntuhkan,
tidak ada ruang untuk kompetisi. Setelah meteran yang dahsyat itu menghancurkan cahaya pedang, dia bergegas menuju Dewa Ular Emas dan meledakkannya, tetapi akhirnya menabrak gunung di tepi lembah kehidupan dan kematian. Hah! Gunung itu membuat raungan keras segera, dan sebuah lubang besar muncul di dinding batu paling pusat, dan Raja Ular Emas sekarang terjebak di dalam lubang. Diam! Seluruh dunia benar-benar sunyi, sunyi. Di luar larangan itu, banyak pengamat yang kuat memiliki kesal pada saat ini, dan tidak mungkin untuk membayangkan bahwa semua ini benar. Sungguh luar biasa bahwa seorang Raja Ilahi dan seorang pria yang kuat di alam ilahi dipaksa untuk melakukan trik terkuat. Ketika Raja Ular Emas menunjukkan trik terkuatnya, hampir semua orang mengira pedang itu tak tertandingi. Seperti raja-raja itu, pandangan ke Xiang Jian Wushuang sebelumnya penuh belas kasihan. Tapi sekarang prajurit pedang mati. Apa-apaan ini? Tidak hanya dia tidak terbunuh secara langsung, tetapi bahkan dalam pertemuan terberat dengan Raja Ular Emas, dia bahkan benar-benar menghancurkan Raja Ular Emas. Ya, itu menghancurkan. Mengenai kekuatan serangan terkuat, Raja Ular Emas jelas jauh lebih buruk daripada pedang Wushuang. Luar biasa, alam suci, kekuatan serangan terkuat telah menghancurkan dewa sungguhan. Hehe, aku tidak tahu harus berkata apa. Siapa bilang pedang itu tidak bisa didefinisikan? Para dewa saling memandang dan bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tidak mungkin, pemandangan di depan mereka yang benar-benar melebihi pengetahuan mereka. Mereka belum pernah mendengar tentang tempat suci, dan itu bisa sangat kuat. Tetapi pada kenyataannya, hanya Jian Wushuang sendiri yang tahu bahwa semua ini benar. Kekuatan Tao memang mengerikan, dan jauh di atas asalnya. Namun, tubuh fisikku sangat kuat. Setelah lapisan ke-9 metode Bone Fusion dikembangkan, kekuatan fisik saja dapat dibandingkan dengan para dewa tingkat kedua. Jiwa adalah jiwa pedang terkuat setinggi 24 kaki. Berkat kekuatan jiwa pedang sudah cukup untuk membuat kekuatanku berubah secara dramatis. Aku juga menggunakan pedang jantung, dan itu adalah bentuk keempat pedang jantung. Ada misteri Sura, yang pertama adalah penindasan lapangan, dan yang kedua adalah berkah dari He Qiao pada kekuatan. Cara yang berat ini tidak bisa dibandingkan dengan Raja Ular Emas ini. Kecuali untuk kekuatan Tao, aku lebih baik daripada ular emas dalam segala aspek. Adalah normal untuk menghancurkannya. Jika itu tidak bisa dihancurkan, maka itu aneh. Jian Wushuang memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Jika dia menghadapi Raja Ular Emas sebulan yang lalu, dia mungkin masih memiliki beberapa gangguan, tetapi sekarang 1 bulan kemudian, kekuatannya telah meroket lagi. Sekarang, dia begitu kuat sehingga dia tidak lagi di bawah raja normal. Bahkan dalam hal kekuatan serangan, bahkan lebih baik daripada dewa-dewa biasa. Saat itu, sebuah batu berderak jatuh, dan sesosok muncul lagi di depan gua batu gunung. Pada saat ini, meskipun Raja Ular Emas terlihat sedikit malu, napasnya belum melemah sama sekali. Hah! Jian Wushuang memandang Dewa Ular Emas dengan terkejut. Raja Ular Emas ini baru saja terkena kekuatan pedangnya, benar, bahkan jika Raja Ular Emas ini sombong secara fisik, apakah tidak mungkin untuk utuh? Orang ini, Jian Wushuang sedikit menyipit. Di luar larangan itu, para dewa itu juga sangat terkejut. Selama tumbukan tadi, ular emas ini tidak terlalu sakit. Begitulah caranya, Feng Xiaoshen berkata dengan sungguh-sungguh. Mata segera menatap Feng Xiaoshenjun. Saya melihat Dewa Xiao Xiao pada saat ini, tetapi wajah saya menjadi bermartabat jalan bayangan. Meskipun itu bukan jalur bayangan lengkap, tetapi jalur bayangan dikombinasikan dengan jalur pisau, masih sangat jarang. Ular emas ini, aku selalu berpikir bahwa dia hanya memahami jalan Gale, tetapi dia tidak menyadari bahwa ketika dia memahami jalan Gale, dia juga memahami jalan bayangan. Satu orang memahami 2 taos pada saat yang sama, dan persepsinya tentang jalur bayangan jelas lebih kuat daripada jalur angin. Dampak dari bayangan pedang yang hanya tak tertandingi oleh pedang, ia menghindari jalur bayangan oleh jalur bayangan. Ini hanya kejutan setelahnya. Secara alami, kekuatan fisiknya tidak akan menyakitinya. Pria ini, wajah Feng Xiaoshen sedikit tenggelam. Para dewa di sebelah mereka mendengar kata-kata Tuan Xiao Xiao, dan mereka semua terkejut. Seorang pria menyadari 2 cara. Apakah ini Raja Ular Emas? Tersembunyi dengan baik. Para penguasa kuil di bagian atas kekosongan juga melemparkan pandangan terkejut pada Dewa Ular Emas. Di antara 108 pangeran, Raja Ular Emas selalu sangat rendah dan jarang ditembak,
Bahkan jika dia sesekali menembak untuk bertarung dengan monster, dia hanya menggunakan pisau ledakan, dan persepsinya sangat umum, sehingga aliansi iblis menyertakan para dewa itu. Di dalam, hampir semua berpikir bahwa Dewa Ular Emas ini hanyalah dewa biasa. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa Dewa Ular Emas telah menyadari dua Taos pada saat yang sama, dan bayangan pantom lainnya sangat tinggi. Aku jelas sangat menyadari jalan pisau bayangan, tapi aku sudah memegangnya, ular emas ini. Liu Mei, penguasa istana King Yue, sedikit berkerut. Bahkan Lord Jin Feng, yang mengenal Dewa Ular Emas dengan sangat baik, terkejut saat ini. Bahkan jika itu adalah dia, tidak jelas bahwa Dewa Ular Emas telah menyadari jalan pisau bayangan, dan pada saat yang sama, dia tidak mengerti mengapa Raja Ular Emas menyembunyikan persepsinya sendiri tentang jalan pisau bayangan. Lagi pula, aliansi iblis cukup bersatu, Raja Ular Emas tidak memiliki kebencian yang mendalam, tanpa alasan, tidak perlu menyembunyikan kekuatan. Mungkin ada beberapa alasan lain. Ketika pertempuran hidup dan mati ini berakhir, aku akan bertanya dengan hati-hati. Tuan Jin Feng diam-diam berkata, di medan perang, pedang memiliki dua sisi dan wajah dingin, menatap Dewa Ular Emas Anda yang muncul kembali di depan Anda. Sepertinya semua orang memandang rendah dirimu, Jian Wushuang berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama tidak bisa menahan untuk mengingat apa yang dikatakan Xiao Feng kepadanya. Feng Xiaojun mengingatkannya pada saat itu dan memintanya untuk tidak meremehkan Dewa Ular Emas. Dewa Ular Emas ini terlalu rendah pada hari kerja, dan hanya sedikit orang yang tahu kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang sepertinya begitu. Segera setelah Shadow Knife Rod terungkap, konsekuensinya tidak ada habisnya, tetapi untuk membalas Linger, aku tidak bisa mengurus sebanyak itu. Raja Ular Emas memiliki wajah yang dingin. Ghost Knife adalah kartu haul terakhirnya. Kartu haul ini sangat penting, ia sangat berhati-hati dan tidak akan mudah terekspos sampai saat-saat terakhir. Seperti seluruh Liga Iblis, kecuali dirinya sendiri, bahkan yang paling dekat, dia tidak tahu bahwa dia juga menyadari jalur pisau bayangan. Hari ini, dia bertarung melawan Jian Wushuang, dia tidak berniat untuk mengekspos kartu haul ini pada awalnya, tetapi sampai sekarang, di bawah ketidakberdayaan, dia hanya bisa menggunakannya. Nak, kamu harus bangga bisa mengantarku ke langkah ini. Raja Ular Emas menatap Jian Wushuang, dan berkata dengan rendah, aku menciptakan bayangan 3 pedang yang harus dilakukan, dan aku belum pernah menunjukkannya kepada orang lain. Aku akan membiarkanmu melihat, dan membiarkanmu mati. Shadow Three Swords. Mata Jian Wu menyipit, kamu terlihat bagus. Raja Ular Emas tampaknya memiliki kepercayaan mutlak pada pedang 3 bayangannya sendiri, dan tidak lupa mengingatkan Jian Wushuang ketika dia menembak. Pedang memiliki martabat di kedua sisi. Raja Ular Emas masih memegang pedang hitam di tangannya, dan pada saat ini pedang itu terpotong secara acak. Jelas itu adalah pisau tebasan yang dipisahkan oleh jarak beberapa puluh kaki, tetapi pada saat pedang hitam menebas, cahaya gelap yang menyilaukan telah mencapai bagian depan Jian Wushuang. Apa? Pedang itu juga 2 sisi. Terlalu cepat, pisau ini benar-benar sedikit terlalu cepat, dan bahkan dia sangat terkejut. Pedang yang terbelah melintasi jarak puluhan kaki jelas memberi Jian Wushuang perasaan bahwa Raja Ular Emas membelah di depan dirinya sendiri. Dengan gelombang tebasan yang tiba-tiba, pedang Wushuang tidak punya waktu untuk melemparkan ilmu pedang, juga tidak memiliki kekuatan untuk bertemu, dan dia hanya bisa mengayunkan pedang. Dengan peluit, Jian Wushuang segera meledak, dan hanya setengah terdengar berdiri diam lagi. Apakah reaksinya baik? Dewa Ular Emas menatap Jian Wushuang dengan dingin, tapi itu hanya yang pertama. Selanjutnya, Anda coba yang kedua. Pedang itu sangat bermartabat di kedua sisi, menatap Raja Ular Emas, dan tidak berani peduli. Bentuk pertama tadi, kecepatan teror, benar-benar mengejutkannya, dan bentuk kedua ini, tanpa kecelakaan, harus lebih cepat dari bentuk pertama. Hah! Tubuh Raja Ular Emas bergerak, dan seluruh orang tampaknya berubah menjadi bayangan. Jian Wushuang baru saja melihat aksi Raja Ular Emas. Wow! Sebuah cahaya hitam muncul kurang dari 1 meter di depannya, dan Hei Guangsen dengan dingin memotong kepalanya. Kecepatan pisau ini bahkan lebih kuat dari jenis pertama sekarang, dan itu jauh lebih mengerikan. Dengan jarak yang begitu pendek, kali ini pedang itu tak tertandingi tetapi bahkan tidak bisa memegang pedang. Dia hampir tidak bisa mengangkat pedang detak jantung dan memblokirnya di depan dirinya sendiri. Hah! Serangan lain terdengar, dan cahaya hitam menghantam pedang jiwa,
kekuatan besar yang kuat ditransmisikan, lengan Zhen Jian sedikit mati rasa, dan pedang-pedang di tangannya hampir ingin melangkah keluar. Tubuhnya terguncang lagi. Seberapa cepat, mata Jianwu penuh dengan ngeri. Dalam gaya pertama, dia setidaknya memiliki cukup waktu untuk mengayunkan pedang, tetapi dalam gaya kedua, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengayunkan pedang. Ini bentuk kedua, bagaimana dengan bentuk ketiga? Kamu bisa dengan aman tetapi memblokir dua gaya pertama dari ketiga bayanganku. Kamu sudah cukup, tapi hanya itu. Pantomku memiliki 3 pedang absolut. Yang terkuat adalah tipe ketiga. Pisau ini, kamu akan mati. Suara Raja Ular Emas acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah mengumumkan hukuman mati Jian Wushuang. Pedang itu tak tertandingi, dan banyak orang kuat di luar larangan itu, semua melihatnya dengan diam-diam. Mereka juga ingin tahu seberapa kuat versi final dari Shadow Tree. Di pusat perhatian, sosok Raja Ular Emas tiba-tiba berubah. Wow, tiba-tiba, ada 8 Dewa Ular Emas di dunia sekitarnya. Ya, ada 8 penuh, dan angka-angka ini bukan afterimages, tetapi 8 Dewa Ular Emas yang identik. Begitu 8 Dewa Ular Emas ini muncul, mereka mengelilingi pedang yang tak tertandingi di tengah. Ya Tuhan, apa ini? 8 Raja Ular Emas. Banyak pria kuat yang melarang perang penampilan terkejut. Bayangan, dan 8 bayangan terkondensasi. Pemahaman ular emas ini tentang jalur pisau bayangan telah mencapai langkah ini. Feng Xiao Shenjun tidak bisa tidak berseru. Di medan perang, 8 Dewa Ular Emas mengelilingi pedang Wushuang. Tiba-tiba, 8 Dewa Ular Emas tersenyum dingin dan kemudian melambaikan parang hitam di tangan mereka. 8 ular emas ular menembak pada saat yang sama, dan Jian Wushuang tidak tahu siapa sebenarnya Dewa Ular Emas. Parang hitam telah dipotong, kecepatannya lebih cepat, dan bahkan lebih mengerikan daripada tipe kedua. Selain itu, ada 8 Dewa Ular Emas yang menembak pada saat yang sama. Jian Wushuang bahkan tidak tahu dari mana cahaya pedang itu berasal. Tidak sampai dia didekati oleh hawa dingin, dia segera mengerti bahwa Raja Ular Emas ada di belakangnya. Tapi saya belum merespons hingga saat ini. Jelas, sudah terlambat untuk teman saya. Cahaya pedang Shen Leng datang dari belakang Jian Wushuang, langsung ke hatinya. Pedang itu terlalu cepat. Ketika pedang Wushuang bereaksi, pedang itu kurang dari setengah sentimeter dari tubuhnya. Pada jarak yang begitu pendek, dia tidak bisa melarikan diri. Pisau ini, dia tidak bisa menghindarinya. Karena kamu tidak bisa menghindarinya, tahanlah. Sinar kegilaan muncul dari mata Jian Wu. Segera kekuatan spiritual seluruh tubuh meledak. Pada posisi jantung punggungnya, penghalang spiritual yang keras terkondensasi. Tubuhnya ketat, dan dia akan menggunakan tubuh fisiknya untuk menjadi kaku. Ketahanan terhadap susahnya menahan pisau ini. Mati. Pangeran ular emas itu menghadap kepalanya, pembawa di matanya menakutkan, dan parang gelap itu menghembuskan mang yang dingin, dan langsung menuju ke jantung pedang Wushuang. Hah! Suara dampak seperti logam terdengar, dan di kekosongan medan perang, gelombang kekuatan besar membentuk riak, mengemudi dengan liar. Antara langit dan bumi, angin kencang bertiup, dan badai terbentuk di medan perang. Sejumlah besar orang kuat di luar larangan menatap pusat medan perang. Di sana, awalnya, ada 8 Dewa Ular Emas. Pada saat ini, hanya ada satu, yaitu Dewa Ular Emas Dewa. Dia memegang parang hitam di tangannya, dan bilah langsung terhadap jantung punggung Jian Wushuang. Ruang dan waktu tampaknya benar-benar beku pada saat ini. Langit dan bumi hidup seolah-olah menetap. Kenapa? Apa? Mata Dewa Ular Emas, yang awalnya berisi dendam yang tak ada habisnya, telah digantikan oleh kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Dia memandangi bagian depannya dengan luar biasa, dan memandangi punggung Jian Wushuang, di mana pakaian Jian Wushuang telah ditusuk terbuka, memperlihatkan baju besi darah lembut. Armor darah lunak adalah armor darah lunak yang pernah didapatkan Jian Wushuang di kota Tianyu. Meskipun kekuatan pertahanan lunak dari armor darah lunak cukup kuat, itu masih hilang di hadapan pedang terkuat Dewa Ular Emas. Armor darah lunak juga hitam olehnya. Parang itu tertusuk. Setelah menusuk baju besi lembut lin darah, pedang hitam harus dimasukkan secara wajar ke dalam hati Jian Wushuang, tetapi pada kenyataannya, pedang hitam menembus kulit Jian Wushuang dan jatuh ke dalam daging dan darah Jian Wushuang. Tetapi itu tidak melangkah lebih jauh. Parang hitam itu tersangkut dalam darah dan darah Jian Wushuang, betapapun sulitnya Raja Ular Emas, dia tidak bisa bergerak maju.
Seolah-olah itu bukan darah dan daging Jian Wushuang yang menghalangi pedang hitam, tapi penghalang besar dan tidak bisa dihancurkan. Ini, di luar larangan itu, banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu terpana. Raja Ular yang Agung pecah dengan kekuatan terkuat, pedang terkuat, dan langsung masuk ke hati pedang Wushuang, tetapi ternyata punggung Jian Wushuang memang terbelah dan darah mengalir. Tapi lukanya tidak terlalu dalam. Daging ini, semua orang, termasuk penguasa kuil, merasa ngeri dari hati. Perlu dicatat bahwa bahkan jika Tuan Kuil ini sebagian besar dilebur ke lantai 9 metode fusi tulang, mereka bertanya pada diri sendiri dan mengganti diri mereka sendiri. Jika mereka dimasukkan ke dalam hati dari belakang dengan pedang Dewa Ular Emas, akhir mereka diperkirakan tidak bisa dihindari. Tetapi pedang itu tak tertandingi, tempat yang sakral, tetapi pedang itu terhalang oleh daging. Betapa mengerikannya tubuh ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa Jian Wushuang tidak hanya disempurnakan menjadi lapisan ke-9 dari metode fusi tulang, yang paling penting adalah bahwa taktik surgawi memberinya tubuh yang sangat mengerikan. Dia sekarang bertanya tentang tingkat suci yang mulia. Pada tingkat ini, perbedaan terbesar antara dia dan seni bela diri biasa adalah tubuh fisik teror. Dan tubuh fisik semacam ini tidak dimanifestasikan dalam pertahanan tubuh. Yang paling penting adalah fondasi fisiknya. Otot, tulang, kulit, dan bahkan setiap selnya sangat tangguh, jauh melampaui manusia biasa. Pedang Dewa Ular Emas menghancurkan penghalang rohaninya, mematahkan baju besi darah yang lembut, dan bahkan mematahkan kulitnya, tetapi dia hanya sebatas ini. Dia ingin terus masuk lebih dalam melalui luka dan menembus pedang. Hati Wushuang, kekuatan serangan Dewa Ular Emas ini, setidaknya itu harus 2 kali sekuat mungkin. Dalam kehampaan, sosok Dewa Ular Emas telah surut, dan mata dan murid melihat Jian Wushuang masih penuh luar biasa. Adapun Jian Wushuang, yang dipandang oleh semua orang seperti monster, tiba-tiba menutup matanya saat ini. Tutup matamu. Pada titik ini, dia menutup matanya. Apa yang dia lakukan? Apakah itu karena pedang itu tidak menembus jantungnya? Itu masih menyebabkan kerusakan besar padanya. Sekarang dia menutup matanya untuk memulihkan lukanya. Banyak orang kuat yang menonton pertandingan merasa tidak dapat dijelaskan, dan beberapa orang berspekulasi bahwa Jian Wushuang terluka parah oleh pedang baru-baru ini dan sedang pulih dari cedera. Tapi hanya Jian Wushuang yang tahu, dia menutup matanya, apa pemulihannya. Pedang Raja Ular Emas benar-benar ditentang olehnya, dan itu tidak membuatnya terluka. Alasan mengapa dia sekarang menutup matanya adalah karena ada sedikit pencerahan dalam pikirannya. Ya, itu adalah Mingwu. Raja Ular Emas baru saja menabrak pedang, yang memiliki dampak besar padanya, yang menyebabkannya krisis, dan di bawah krisis seperti itu, dia hanya bisa bertarung dengan gila mengandalkan daging untuk secara paksa melawan pisau. Kegilaan inilah yang memberinya sedikit pencerahan. Lantai 6, larangan pertama, penuh dengan 999 jenis misteri pembunuhan. Pedang yang tak tertandingi telah mewujudkan 998 jenis, hanya yang terakhir yang tersisa. Jenis misteri pembunuhan terakhir ini telah mengganggunya. Tapi sekarang, misteri pembunuhan jenis terakhir ini secara bertahap menjadi lebih jelas. Aku akhirnya mengerti apa misteri pembunuhan terakhir ini, gumam Jian Wushuang, gila putus asa. Momen pencerahan ini membuat Jian Wushuang akhirnya menyadari misteri pembunuhan terakhir. Sejak itu, misteri pembunuhan ke-99 larangan pertama Liu Zonglou telah sepenuhnya dipahami. Setelah memahami, bahkan jika dia melanggar larangan berat pertama, Jian Wushuang segera memahami hukum larangan berat ini. Jadi tidak heran kalau senior di Jing akan mengatakan bahwa jika dia melanggar larangan pertama, dia secara alami akan dapat melewati ambang batas Tao. Ternyata larangan pertama ini telah berevolusi dari asal mula pembunuhan menjadi pembunuhan proses. Jian Wushuang tersenyum ringan. Ketika larangan pedang pertamanya benar-benar retak, dia sudah mengambil langkah terakhir dan benar-benar memasuki ambang pintu Tao. Asal mula pembunuhan mulai berkembang, sesaat kemudian, cara pembunuhan yang jelas muncul di depan Jian Wushuang. Semuanya sangat alami, dan semua ini selesai dalam waktu singkat. Semua orang di luar hanya melihat Jian Wushuang menutup matanya, tapi dia tidak tahu apa yang dilakukan Jian Wushuang. Raja Ular Emas mengepalkan tangannya, wajahnya benar-benar gemetar. Aku tidak percaya itu. Dengan ledakan, ada lagi 8 Dewa Ular Emas di langit dan bumi, dan Chou Jian Wushuang membunuh teman-teman dengan ganas.
Pergi mati. 8 dewa ular emas semua gila, tapi cahaya hitam dingin ini kali ini terbagi langsung menuju sepasang kepala tanpa pedang. Tetapi ketika Raja Ular Emas menembak lagi, mata Jian Wushuang baru saja terbuka lagi. Pada saat pembukaan, kilatan ketajaman melintas. Ini adalah dewa. Jian Wushuang menatap Raja Ular Emas ular yang menyerang dari sisinya. Sebelum 8 dewa ular emas datang pada saat yang sama, dia tidak bisa mengatakan yang mana dewa, tapi sekarang dia bisa menghakimi hanya dengan pandangan sekilas. Di masa lalu, dia pikir itu luar biasa, tetapi sekarang tampaknya, tetapi itu hanya dapat dianggap sebagai rata-rata. Jian Wushuang tertawa kecil, tubuhnya sedikit bergetar. Goyang ini hampir tidak diperhatikan. Wow, cahaya hitam dingin muncul di sebelah telinga Jian Wushuang, bergegas menuju kepala Jian Wushuang. Mata Raja Ular Emas menyipit, dan dia memandangnya dengan mematikan. Seperti yang dia duga, pedang Wushuang tidak bisa bereaksi sama sekali, dia hanya bisa melihat cahaya pedangnya terbelah di kepalanya. Juga, ekspresi wajah Raja Ular tiba-tiba mengeras. Banyak pemain kuat yang menonton pertandingan juga stagnan. Ternyata itu adalah Afterimage. Kapan? Raja Ular Emas ketakutan. Dia tidak melihat ketika Jian Wushuang menggerakkan tubuhnya. Suara dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Raja Ular Emas, kecepatanmu tidak lebih dari itu. Kata-kata itu jatuh, dan Raja Ular Emas memutar kepalanya dengan tajam, hanya untuk melihat Jian Wushuang melambaikan pedang di tangannya dan memotong langsung ke arahnya. Pedang yang sangat acak, tetapi membawa kekuatan yang besar, Dewa Ular Emas bahkan melambaikan pedang hitam di tangannya, mencoba melawan. Raungan dahsyat terdengar di seluruh dunia, dan sosok Raja Ular Emas meledak seperti bola meriam, dan mundur langsung ke tepi lembah kehidupan dan kematian. Apa yang terjadi? Wajah Raja Ular Emas suram, dia jelas merasakan Jian Wushuang pada saat ini, rasanya berbeda dari sebelumnya. Banyak pria kuat yang telah melarang perang penampilan telah memusatkan perhatian pada tubuh Jian Wushuang, dan mereka semua dapat melihat bahwa Jian Wushuang tampaknya telah berubah. Medan perang kosong. Jian Wushuang hanya memegang pedang, dan jiwa pedang emas setinggi 24 kaki di belakangnya masih memancarkan kecerdikan pedang. Pada saat ini, Jian Wushuang memiliki perasaan pembunuhan yang samar di tubuhnya. Raja Ular Emas menatap lurus ke masa lalu. Raja Ular Emas, aku harus berterima kasih. Kata Jian Wushuang sedikit. Terima kasih. Raja Ular Emas mengubah wajahnya. Tentu saja, jika bukan karena kamu, aku ingin membuat terobosan. Aku tidak tahu tahun berapa Ma Yue akan berada. Jian Wushuang tersenyum, untuk berterima kasih, aku akan menggunakan trik terkuatku untuk membunuhmu. Saya baru menyadari trik ini sekarang. Jian Wushuang berkata, tapi pedang yang menyentuh hati di tangannya perlahan melambai. Ada keheningan di sekitar, semua orang menahan napas. Mereka telah mengerti dari kata-kata Jian Wushuang bahwa Jian Wushuang menerobos. Tapi napas Jian Wushuang tidak membaik, yaitu, dia masih hanya tanah suci. Jian Wushuang dengan tenang menatap Jian Wushuang, pedang-pedang jantung di tangannya sedikit gemetar, mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat, dan kemudian Jian Wushuang langsung menyapu keluar dari kekosongan tempat Dewa Ular Emas berada. Ini adalah pedang sederhana, kecepatan mengayunkan pedang itu bahkan lebih lambat, seolah-olah tidak ada energi sama sekali. Tetapi pada saat pedang ini melambai, riak mirip pedang yang substansial terbentuk, dan itu melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Gaya kelima serangan jantung. Gaya ini disebut Jianbo. Awalnya pedang jenis ini Wushuang belum dikuasai, tetapi begitu dia melangkah ke jalur pembunuhan, pedang ini disadari secara alami. Riak pedang Yi menyebar, dan kecepatannya jauh di atas pedang terkuat Dewa Ular Emas. Raja Ular Emas berdiri di tepi medan perang, tubuhnya telah berubah menjadi 8, melihat riak seperti pedang menyebar. Ia mencoba yang terbaik untuk menahan riak seperti pedang, tetapi hasilnya, seperti angin musim gugur menyapu dedaunan, riak seperti pedang melewati langsung dari pangeran dari 8 pangeran ular emas. Di bawah pengawasan banyak orang kuat, ke-8 dewa ular emas semuanya terpotong-potong, dan pedang berdesir melintasi tubuh 8 dewa ular emas, dan terus menyapu mundur, dan kemudian membombardir larangan berat di tepi medan perang. Di atas dengan dengungan, pengekangan berat ini juga menghasilkan kekuatan besar, tetapi hasilnya masih berdesir oleh pedang, dan mulut besar dibuka tanpa henti. Di luar larangan itu, ada banyak orang kuat yang berdiri di sana menyaksikan pertempuran. Ketika mereka melihat pedang Wushuang Yijian membelah ke arah mereka, mereka tidak peduli.
Lagi pula, mereka tahu bahwa ada larangan besar di depan mereka. Larangan berat ini diatur oleh dua penguasa istana. Meskipun itu hanya diatur sesuka hati, bisa jadi sulit untuk menghancurkan raja tertinggi sekalipun. Tapi apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Jian Wushuang, pedang, menghanyutkan diri. Setelah memblokir Raja Ular Emas dan memotongnya, dia terus membombardir pengekangan berat, tapi dia masih membaginya. Begitu larangan itu terpecah, riak berbentuk pedang yang tanpa henti, meskipun kekuatannya sangat berkurang, masih bergerak maju, dan pengamat ini menjadi sasaran riak berbentuk pedang. Tidak, cepatlah. Suara kemarahan memenuhi dunia. Untungnya, penguasa kuil King Yue, yang berada di puncak langit, tiba di sana untuk pertama kalinya, dan dengan mudah memblokir riak pedang, yang tidak membiarkan pedang berdesir. Menyakiti orang yang tidak bersalah. Riak pedang menghilang, dan semuanya kembali tenang, tetapi banyak orang kuat yang bisa menyaksikan pertempuran di tempat itu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Semua orang terkejut tidak seperti sebelumnya, dan pedang di medan perang melihatnya. Pedang tidak memiliki ketidakpedulian dua sisi. Berdiri di sana, tidak jauh darinya, hanya ada satu dari 8 Dewa Ular Emas, yang merupakan Dewa-Dewa Ular Emas, tetapi pada saat ini Dewa Ular Emas telah terputus dan vitalitasnya sudah mulai menghilang, tubuh mulai jatuh ke bawah dengan lemah. Apa aku sekarat? Raja Ular Emas belum merespons. Ini terlalu cepat, perubahannya terlalu cepat, dia tidak dapat memprediksi apa yang dialami Jian Wushuang pada periode ketika dia baru saja menutup matanya hanya dalam beberapa saat usaha, kekuatannya telah meningkat begitu banyak. Pedang yang menakutkan langsung menyapu dia. Pertempuran hidup dan mati ini, kupikir aku balas dendam untuk Linger, tetapi tidak menyangka, tapi itu menjadi kuburku. Pedang itu tak tertandingi. Aku si ular emas yang pandai, aku tidak berharap itu jatuh di tanganmu, tapi jangan bangga. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membuatmu merasa lebih baik. Vitalitas terakhir yang tersisa dari Raja Dewa Ular Emas adalah membiarkannya mengeluarkan selembar bambu giok untuk langsung menghancurkannya, dan sebuah pesan keluar. Senior, aku punya kompas di tanganku, itu harta karun. Jika Anda ingin mendapatkan pesanan abadi, kompas itu sangat penting. Di medan perang, suara ular emas akhirnya menghilang, dan tubuhnya jatuh ke tanah di bawah. Pedang itu tidak memiliki bentuk, dan muncul di sebelah mayat Dewa Ular Emas. Dengan lambaian tangannya, ia mengambil parang hitam Dewa Ular Emas dan cincinnya. Setelah melakukan semua ini, pandangannya melihat sekeliling. Di luar medan perang, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran ini tidak bisa membantu tetapi diam. Sisi baiknya, ada keheningan, tapi di lubuk hatiku, satu demi satu, rasanya seperti jatuh di atas sungai. Pada awal pertempuran hidup dan mati ini, tidak ada yang berpikir bahwa Jian Wushuang bisa bertahan hidup di tangan Raja Ular Emas. Tapi hasilnya, Jian Wushuang masih hidup, tetapi Raja Ular Emas sudah mati. Seorang pangeran yang luar biasa meninggal di tangan alam suci. Terkejut dan lamban, sudah lama sejak suasana hati semua orang tenang. Dalam kehampaan di mana banyak dewa dan raja berkumpul, para raja ini sama-sama ketakutan. Baru saja, Raja Ular Emas mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, persepsinya tentang jalur pisau bayangan, dan 3 pedang bayangan, yang membuat mereka semua terkejut. Mereka semua mengerti bahwa kekuatan sebenarnya dari Raja Ular Emas itu luar biasa, meskipun masih ada celah dibandingkan dengan para dewa top, jaraknya tidak terlalu besar. Dengan kata lain, Tuan Ular Emas sudah memiliki kekuatan yang dekat dengan para dewa top. Di antara 108 dewa Liga Iblis, mereka bisa lebih kuat dari Tuan Ular Emas, dan diperkirakan ada beberapa dari mereka, seperti Feng Qiaolord, yang ada. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Jian Wushuang tiba-tiba pecah dan membunuh Raja Ular Emas secara langsung? Pedang yang terakhir dilemparkan Jian Wushuang, setelah membunuh Dewa Ular Emas, masih akan menutupi pedang horor split terlarang di lembah kehidupan dan kematian, dan mereka masih melintas di pikiran mereka. Pedang itu mengerikan. Di antara para dewa ini, hampir tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menahan pedang secara utuh. Dalam larangan lembah kehidupan dan kematian, dengan semua kekuatanku, aku harus melemparkan 2 pedang sebelum aku bisa membelahnya, tetapi pedang ini tak tertandingi, itu hanya 1 pedang, dan masih membunuh Raja Ular Emas, melemahkan sebagian kekuatan, dan masih berat yang terlarang membagi celah besar seperti ini.
Kekuatan serangan, bahkan aku, malu. Feng Xiaoshen berkata, tapi ada cahaya redup berkedip di matanya. Dia sangat mengagumi Jian Wushuang, secara alami dia berharap bahwa Jian Wushuang dapat selamat dari pertempuran hidup dan mati ini. Akibatnya, kinerja Jian Wushuang dalam pertempuran hidup dan mati ini jauh melebihi imajinasinya. Jika aku tidak salah, pedang ini Wushuang telah membuat terobosan besar, dan kekuatannya telah meningkat sangat banyak, dan terobosan ini adalah Tao. Xiying Shenjun dengan sungguh-sungguh, dia telah melewati ambang pintu Tao. Itu memang Tao, dan juga merupakan jalan pembunuhan yang sangat sempurna. Tao yang dibentuk oleh kombinasi kendo dan pisau benar-benar dua konsep dengan kita. Kepala Feng Xiao Zeng 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 Jian. Cara yang sempurna. Dewa-dewa ini menghela nafas, dan Cao Jian Wushuang yang merasa iri melihatnya. Dalam kekosongan paling atas, Lord of the Nine Hells berdiri di sana. Tetapi pada saat ini, bahkan 9 penguasa istana, dengan kengerian mendalam di wajah mereka. Cara membunuh yang sempurna. Orang baik, tempat perlindungan, tanpa menggunakan kendo, hanya mengandalkan evolusi asal, berevolusi cara membunuh yang sempurna, pedang ini tak tertandingi. Setan, pemimpin kuil King Yue menghela nafas, asal yang sempurna dan murni jauh lebih kuat daripada yang baru kita sadari dengan bantuan persenjataan. Di antara 9 orang yang telah saya tunggu, Wushan tahu Anda cara bumi sebanding dengan cara pedang ini pembunuhan yang tak tertandingi. Para penguasa kuil ini memandangi seorang lelaki kekar dengan kapak besar di sebelahnya. Lelaki kekar ini juga tidak adil untuk pedang. Melihat banyak penguasa istana memandangnya, lelaki kekar itu tersenyum dengan acuh tak acuh, meskipun Tao di bumi yang saya pahami juga adalah Tao yang sempurna. Tao di bumi ini bagus dalam pertahanan, dan cara membunuh pedang yang tak tertandingi benar-benar di antara banyak cara orisinal, yang memiliki kemampuan membunuh terkuat jauh lebih kuat daripada aku dalam kekuatan menyerang. Taos yang berbeda memiliki sifat yang sangat berbeda. Pada kekuatan serangan dan pembunuhan, pemahaman Jian Wushuang tentang cara membunuh secara alami jauh lebih kuat daripada cara bumi pria kekar ini. Sebelum pedang ini Wushuang tidak menyadari Tao, kekuatan tempur sudah sebanding dengan dewa-dewa biasa, tapi sekarang dia mengerti cara membunuh yang sempurna, kekuatannya telah meroket, dan kekuatan tempur sudah mencapai tingkat penguasa tertinggi, bahkan dibandingkan dengan kekuatan serangan. Di antara banyak dewa di Liga Setan, aku takut tidak ada dari mereka yang bisa menghubunginya, kata King Yue di Ansu. Beberapa guru kuil lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Jian Wushuang membunuh pedang mengerikan Raja Dewa Ular Emas, mereka semua melihatnya, bahwa kekuatan perkasa memang bisa disebut yang pertama dari Raja Dewa. Bing Feng, kamu bekerja sangat keras untuk mempromosikan pertempuran hidup dan mati di antara mereka berdua, tetapi kamu mungkin kehilangan istrimu dan kehilangan prajuritmu. Master Istana King Yue memandang Master Istana Bing Feng lagi, tetapi menemukan Master Istana Bing Feng pada saat itu, tetapi ada beberapa ketidaksadaran. Penguasa Istana Bing Feng memang memiliki beberapa sianosis. Dia tertegun bukan karena Raja Ular Emas dibunuh oleh Jian Wushuang, tetapi karena pesan yang dikirim Raja Ular Emas sebelum kematiannya. Pesan itu diteruskan kepadanya, kompas, ular emas, dan kompas. Apakah itu harta keabadian? Pemilik kuil Bing Feng memikirkan kata-kata Dewa Ular Emas. Untuk mendapatkan keteraturan abadi, kompas itu sangat penting. Ular emas ini jelas memiliki kompas yang lebih penting, dan bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Tapi katakan sekarang, ini belum terlambat. Mata Bing Feng Hall sedikit menyipit, dan kemudian dia melihat pedang di medan perang. Pada saat yang sama, tubuh utama Aula King Yue juga bergerak, muncul di medan perang. Pertempuran antara hidup dan mati sudah berakhir, Jian Wushuang, ikut denganku. Suara master dari istana King Yue menyebar. Jian Wushuang mengangguk, dan kemudian pergi bersama penguasa istana King Yue. Jian Wushuang berjalan pergi banyak pria kuat di lembah kehidupan dan kematian juga mulai bubar. Ketika bubar, orang-orang kuat ini masih mendiskusikan pertempuran hidup dan mati yang memakan waktu ini. Ini sudah berakhir. Pertempuran hidup dan mati ini, yang menarik banyak orang kuat untuk datang dan menonton, berliku-liku, tetapi akhirnya berakhir. Hasil dari pertempuran ini berada di luar harapan semua orang. Prajurit pedang masih hidup, tetapi Raja Ular Emas sudah mati. Alam suci, memenggal dewa. Hasil perang yang luar biasa ini tersebar pada tingkat yang mengkhawatirkan oleh banyak orang kuat yang menyaksikan perang, dan menyebar ke seluruh tanah suci,
dan kemudian di antara 8 kota, dan kemudian 8 kota berlalu ke daratan roh iblis. Setiap suku, setiap sudut. Hanya dalam satu hari, Jian Wushuang telah menjadi fokus diskusi tentang kekuatan ras manusia dari benua iblis. Di aula parlemen, Jian Wushuang berdiri di sana, dan ada beberapa tokoh duduk di kursi di sekitarnya. Angka-angka ini semua adalah penguasa istana, total 9 penguasa istana. Di antara 9 guru kuil, Jian Wushuang juga mengenal guru kuil King Yue. Dia belum pernah melihat orang lain, tetapi pada saat ini para guru kuil memandangnya seperti monster. Alam suci memahami cara membunuh, dan memiliki kekuatan bertarung pangeran top, itu tidak bisa dipercaya. Sayangnya, jenius tak tertandingi seperti itu bukanlah benua iblis kita, tetapi orang luar. Para guru kuil juga membisikkan beberapa kata. Pedang yang tak tertandingi. Pemimpin istana King Yue tiba-tiba berkata, dalam pertempuran hidup dan mati ini, Anda telah membunuh Raja Ular Emas, dan kekuatan Anda telah mencapai tingkat pangeran teratas. Sekarang setelah kekuatan Anda tercapai, Anda dapat mengganti Ular Emas dan menjadi Dewa Aliansi Iblis Aliansi saya. 1. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia melayani. Jika Jian Wushuang adalah orang di benua setan, tidak perlu bertanya sama sekali, dia akan menjadi dewa secara langsung. Tapi bagaimanapun juga, Jian Wushuang adalah orang luar, apakah atau tidak untuk melayani sebagai salah satu pangeran harus disetujui oleh Jian Wushuang sendiri. Apakah itu Tuhan? Jian Wushuang mengerang sejenak, lalu mengangguk sedikit, aku janji. Dia masih memiliki ruang besar untuk pertumbuhan kekuatan, dan dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan benua iblis. Dia juga ingin menggunakan beberapa sumber daya dari aliansi iblis untuk meningkatkan kekuatannya, dan secara alami diperlukan untuk menjadi dewa. Pilih untuk melayani sebagai dewa, beberapa posisi dasar sebagai dewa, aku harap kamu bisa mematuhi, setelah semua, sumber daya aliansi rakasa. Iblisku tidak tersedia secara gratis, kata King Yue Diansu. Tidak masalah, Jian Wushuang mengangguk lagi. Melakukan tugas dan mendapatkan bayaran tentu saja. Karena itu dewa, maka beri gelar pada dirimu sendiri, kata King Yue Diansu. Para dewa aliansi iblis, termasuk para penguasa kuil ini, menggunakan gelar mereka sendiri. Adapun nama asli mereka, hanya sedikit orang yang mengenal mereka. Judul, Jian Wushuang berpikir sejenak, tetapi tersenyum, di kota asalku, orang kuat di tingkat dewa dan raja disebut raja, dan aku menggunakan pedang sebagai nama keluarga, dan aku pandai kendo, jadi mulai hari ini sejak awal, aku dipanggil Tuan Pedang. Lord Pedang, King Dian Lord mengangguk sedikit. Sebentar lagi aku akan menyebarkan perintahmu untuk menjadi Raja Dewa. Tidak lama lagi tidak peduli apakah itu ras manusia atau bahkan monster di benua iblis, akan tahu bahwa Anda, Raja Pedang, ada. Jian Wushuang tersenyum acuh tak acuh dan tidak peduli. Raja Pedang. Pada saat ini seorang pria parubaya dengan janggut dan janggut duduk di kursi membuka mulutnya. Mendengar mulut pria parubaya ini, Master Balai King Yue dan beberapa Master Lorong lainnya menjadi aneh. Pria parubaya ini bukan orang lain. Pertempuran hidup dan mati antara Jian Wushuang dan Raja Ular Emas tidak akan mungkin terjadi tanpa intervensi dari Lord of the Ice Peak. Bingfeng Dianzu, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? King Yue Dianzu berkata dengan penuh minat. Mata Jian Wu menyipit, dan dia segera menatap Tuan Istana Bingfeng. Hehe, penguasa Istana Bingfeng tersenyum sedikit, wajahnya cukup lembut, dan dia memandang Jian Wushuang dengan niat baik. Aku secara khusus bertanggung jawab atas Raja Pedang. Minta maaf, beberapa dewa kuil utama di sekitar dipindahkan. Pedang tidak memiliki dua sisi dan tidak berubah sedikit. Oh, Raja Bingfeng Palace berkata sambil menghela nafas, saya menyaksikan ular emas tumbuh langkah demi langkah, dan dia selalu sangat menghormati saya. Kali ini dia datang kepada saya, dan saya membacanya selama bertahun-tahun, kan itu sebabnya saya berjanji untuk membantunya, untuk rasa hormat saya. Ini salahku. Aku harap kamu bisa melihat Raja Pedang. Jika ada ketidakpuasan pada Raja Pedang, kamu bisa mengatakannya. Aku bisa menggunakan beberapa harta atau monster untuk mengkompensasi. Pemilik istana Bingfeng berkata dengan sangat tulus, sepertinya dia membayar ganti rugi kepada Jian Wushuang. Tapi tindakannya mengejutkan Tuan Istana King Yue dan yang lainnya. Anda tahu, penguasa puncak es ada di 3 teratas Lord of the Demons Alliance, dan temperamennya selalu sangat sombong, di Alliance of the Demons, bahkan jika mereka juga penguasa istana, hanya sedikit orang yang berani pancing dia.
Seperti saat ini dia maju ke depan untuk Tuan Istana Ular. Tapi sekarang, seorang Dewa Puncak Es yang sombong, telah mengambil inisiatif untuk membayar dewa. Apakah ini matahari yang menghantam barat? Bahkan Jian Wushuang agak tersanjung saat ini. Tuan Istana Bing Feng ini, bagaimana situasinya? Jian Wushuang mengerutkan keningnya diam-diam. Meskipun Tuan Bing Feng Dian keluar untuk Raja Ular Emas kali ini, itu benar-benar mengganggu Jian Wushuang, tetapi Jian Wushuang tahu betul bahwa ia memiliki beberapa kilogram dan beberapa jins. Meskipun ia sudah memiliki kekuatan tempur Raja Dewa tertinggi, di depan Bing Feng Dian, ia takut akan segalanya. Belum lagi, pemilik istana Bing Feng tidak harus membayar dosa kepadanya. Namun, penguasa istana Bing Feng melakukannya, dan di hadapan penguasa istana lainnya, menarik rak dan menawarkan untuk membayar dosanya sendiri. Meskipun saya tidak memahaminya, dan saya benar-benar tidak ingin mengeksposnya dengan mudah, tetapi pedang itu tidak tertandingi di wajahnya. Dan saya belum mencabik wajah dari Lord of the Ice Peak. Penguasa puncak es itu baik. Alasannya adalah bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan Tuan Balai Bing Feng, bagaimana saya bisa menyalahkannya? Terima kasih, Lord Sword. Bing Feng Dian Lord terlihat baik. Tuan-tuan yang terkasih, jika tidak ada yang lain, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Jian Wushuang berkata, setelah sedikit memberi hormat kepada tuan yang sekarang, mereka berbalik dan pergi. Kaki depan pedang Wushuang baru saja pergi, dan pemilik puncak es di kaki belakang segera mengikuti. Ini membuat beberapa orang di aula-aula King Yue semakin bingung. Apa gila Bing Feng Dian Lord ini hari ini? Yah, penguasa puncak es, yang sangat mendominasi, biasanya menawarkan hadiah kepada dewa hari ini. Ini bukan gaya puncak es. Aku merasa ini pasti rumit. Para penguasa kuil ini berbicara dan menertawakan sesuka hati. Mereka bukan orang bodoh, dan mereka semua dapat melihat bahwa tindakan guru kuil Bing Feng ini harus memiliki niat. Adapun niatnya mereka tidak tahu. Begitu Jian Wushuang meninggalkan aula, pemilik istana Bing Feng segera mengikuti. Pedang berdaulat, penguasa puncak es datang ke Jian Wushuang. Jian Wushuang menghentikan langkahnya, bertanya-tanya, aku tidak tahu apa lagi yang terjadi pada Lord of Ice Peaks. Ini memang masalah sepele. Pemilik istana Bing Feng berkata dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan lembut, ayo, mari kita bicara sambil berjalan. Jian Wushuang memiliki sedikit kewaspadaan di dalam hatinya, tetapi masih berjalan maju dengan penguasa istana Bing Feng. Bagaimanapun, ini adalah tempat suci. Meskipun pemilik kuil Bing Feng adalah rumah utama dan memiliki kekuatan besar di aliansi iblis, tidak perlu menembaknya di tempat suci. Saya ingin melihat, obat apa yang dijual di labu pemilik istana Bing Feng. Jian Wushuang diam-diam memikirkan teman-teman. Pedang raja, seperti ini, kata Bing Feng Dian. Ular emas juga salah satu dari juniorku, dan aku pernah memberinya token. Meskipun token itu tidak berguna, itu punya arti khusus bagiku. Sekarang setelah ular emas itu mati, token itu juga jatuh ke pedang raja. Tanganmu, jadi aku harap kamu bisa mengembalikan token itu kepadaku. Tentu saja, jika kamu memiliki kondisi dengan Raja Pedang, aku akan memuaskan kamu sebanyak mungkin. Pemilik istana Bing Feng berkata dengan sangat tulus. Setelah mendengar ini, Jian Wushuang pindah. Penjaga, hanya tanda, layak perhatian Lord of the Ice Peak. Aku tidak tahu apa yang dikatakan token oleh Lord Bing Feng. Tanya Jian Wushuang. Ini kompas, dan disimpan di cincin ular emas, kata pemilik istana Bing Feng. Kompas. Jian Wushuang tersenyum sedikit. Tuan Bing Feng, kamu juga tahu bahwa aku baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati. Aku belum punya waktu untuk menyelidiki harta yang ditinggalkan oleh Dewa Ular Emas. Aku tidak tahu di mana kompas yang kamu katakan, bahkan saya tidak tahu apakah saya tidak ada di sana. Lebih baik, tunggu aku untuk kembali dan mencari cincin Qiankun Raja Ular Emas dengan hati-hati, dan menemukan kompas, aku akan memberimu jawaban, bagaimana? Ada perbedaan yang tak terlihat di kepala Balai Bing Feng, tapi dia mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menunggu balasanmu dari pedang dewa. Jian Wushuang mengangguk, dan kemudian langsung pergi. Menonton punggung Jian Wushuang sepenuhnya menghilang ke garis pandang, dan dia hanya tersenyum, membuat pria dari puncak es, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, matanya berkilau karena kedinginan. Bocah ini cukup waspada. Pemilik Bing Feng Hall mengepalkan tangannya. Mungkin aku terlalu ingin membiarkan bocah itu melihat pintu. Lalu,
Aku menunggu jawabannya dengan tenang, dan tidak pernah terburu-buru untuk menanyakan. Hasilnya, semakin aku gelisah, semakin berat kecurigaannya, dan kemudian dia akan kehilangan lebih banyak daripada yang didapatnya. Mata Bing Feng Hall dingin. Kompas yang dikatakan Raja Ular Emas sebelum kematiannya, dia bertekad untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, ini tentang keabadian. Pokoknya, kompas harus tersedia. Setelah berpisah dari penguasa istana Bing Feng, Jian Wushuang segera menemukan ruang rahasia tak berawak di Tanah Suci, dan kemudian mulai mencari cincin Tuan Ular Emas. Ada banyak harta di atas ring, dan bahkan ada banyak monster, bahkan 2 monster dari urutan ke-9. Pedang Wushuang mendongak dengan hati-hati dan menemukan kompas. Ini adalah kompas virus yang hanya seukuran telapak tangan. Kompas ini berkarat dan ada beberapa celah di tepinya. Ini sangat kuno, bahkan bahan yang disempurnakan oleh kompas cukup umum, hanya spar yang digunakan untuk pemurnian umum para prajurit sihir. Ini adalah kompas utama Bing Feng Hall. Jian Wushuang mengerutkan kening. Kompas ini membuat pemilik istana Bing Feng menaruh perhatian begitu besar, dan bahkan dia tidak ragu untuk menurunkan statusnya untuk membayar dosa-dosanya untuk mendapatkannya. Tapi Jian Wushuang melihat kompas, tetapi tidak bisa melihat petunjuk sedikitpun, dan merasa bahwa kompas itu biasa. Memang sangat biasa, dan bahkan bahan yang digunakan untuk membuat kompas jarang. Kompas seperti itu tidak akan terlihat jika ditempatkan di kotak. Apakah itu di dalam kompas? Jian Wushuang mengerang, dan segera kesadarannya menutupi kompas. Secara umum, beberapa informasi penting akan dicatat dalam slip bambu jade dan lingfu, yang harus ditafsirkan dengan kesadaran. Jian Wushuang berpikir bahwa ada sesuatu yang dicatat dalam kompas, tetapi setelah menutupi kesadarannya, dia masih tidak melihat sesuatu yang aneh. Apa yang terjadi dengan kompas ini? Apakah benar seperti yang dikatakan Lord Bing Feng? Itu hanya tanda biasa, tidak terlalu berguna, hanya karena dia memiliki arti khusus bagi Lord Bing Feng, jadi dia akan membayar begitu banyak perhatian. Tanya Jian Wushuang, tetapi gagasan ini baru saja bangkit, dan dia ditolak. Punya tanda arti khusus, mengapa Lord of the Ice Peaks diserahkan kepada Raja Ular Emas? Menurutku, kompas ini pasti punya rahasia, tapi aku belum menemukannya. Bagaimanapun, kompas ini ada di tanganku, dan aku juga mendapatkannya dari Raja Ular Emas. Ini tidak ada hubungannya dengan penguasa istana Bing Feng. Jian Wushuang membalikkan tangannya dan mengembalikan kompas ke dalam cincin. Selanjutnya, Jian Wushuang mulai mempelajari metode pembunuhan yang awalnya dia sadari. Alasan pembunuhan ini adalah bahwa ia dapat memahami dengan sangat lancar bahwa ia memiliki hubungan yang hebat dengan bangunan 6 lantai itu, dan Jian Wushuang juga menemukan bahwa cara pembunuhan yang ia pahami tampaknya lebih jelas daripada bayangan Dewa Ular Emas. Menjadi jauh lebih kuat, tidak hanya jalur pedang bayangan, tetapi juga jalur pedang yang menetes yang diterangi oleh Feng Qiao Shenjun, jalur pedang fantasi nasib, dan jalur pedang hati Kaisar Buta. Dari perspektif Jian Wushuang, tampaknya mereka semua lebih rendah dari jalur pembunuhan yang mereka capai. Mungkin persepsi mereka tentang Tao memang lebih tinggi daripada mereka sendiri, tetapi dalam hal kekuatan esensial dari Tao saja, cara membunuh jelas jauh lebih kuat daripada mereka yang bersentuhan dengannya. Mereka Taos adalah Taos yang telah berevolusi hanya dalam kombinasi dengan Kendo dan Kendo. Cara membunuh, bagaimanapun, telah berevolusi sepenuhnya dari asalnya, dan tidak pernah dicampur dengan Kendo. Apa yang sedang terjadi? Jian Wushuang mulai belajar dengan sedikit keraguan. Sementara Jian Wushuang mempelajari cara membunuh, hasil pertarungan hidup dan mati dengan Dewa Ular Emas dan berita bahwa ia menjadi Dewa Aliansi Setan seperti badai yang menyapu seluruh umat manusia di benua iblis. Nama Raja Pedang juga sangat diingat oleh semua orang. Seorang raja yang hanya setingkat alam suci tidak pernah muncul dalam sejarah benua iblis. Ada istana bawah tanah yang tersembunyi di benua iblis, wilayah manusia, dan pegunungan terpencil. Istana bawah tanah ini sangat luas. Di dalam kuil yang remang-remang, seorang lelaki tua berjubah hitam menyipitkan matanya dan melihat informasi terbaru. Pedang Raja, pedang yang tak tertandingi, tempat suci memiliki kekuatan tempur raja tertinggi. Orang baik, bakat manusia benar-benar cukup, tetapi untungnya, Raja Pedang ini adalah orang luar dari dunia pesawat lain. Bahkan jika kekuatannya tumbuh di masa depan, itu seharusnya tidak untuk kelompok binatang iblisku. Ini akan memiliki dampak besar, jika tidak, seperti jenius tak tertandingi ini,
komunitas monster saya harus menemukan cara untuk menghilangkannya sesegera mungkin. Pria tua berjubah hitam mengerang, dan apa yang dia katakan mengungkapkan identitasnya. Pria tua berjubah hitam ini adalah mata-mata ras iblis yang bercampur dalam wilayah manusia. Istana yang mendasarinya di mana dia berada adalah titik pengumpulan intelijen yang sangat penting bagi mata-mata ini. Yah, Raja Ular Emas, bagaimanapun, dia juga adalah Raja Dewa, tetapi dia mati di tangan manusia, tetapi itu juga memberiku banyak masalah bagi komunitas monster. Pria tua berjubah hitam masih melihat informasi di tangannya, dan informasi ini juga memiliki sejarah terperinci dari pertempuran hidup dan mati antara Jian Wushuang dan Dewa Ular Emas. Oh, Raja Ular Emas masih memiliki kekuatan. Pria tua berjubah hitam tertarik, tetapi segera dia melihat dalam informasi bahwa Raja Ular Emas telah menyadari jalur pisau bayangan, dan juga melakukan bayangan 3 pedang yang sangat mengerikan. Melihat ini, lelaki tua berjubah hitam tertegun. Bayangannya, ini, bukankah ini pangeran umat manusia yang dicari oleh Crystal Armor Emperor? Mata yang agak merah dari pria tua berjubah hitam itu menatap tajam pada saat ini, tetapi pada saat berikutnya dia dengan hati-hati membaca informasi itu, dan pada saat yang sama dia menyesuaikan informasi dari Raja Ular Emas. Setelah mempelajarinya dengan cermat, akhirnya saya mendapat jawabannya. Aku benar-benar mengerti jalan bayangan, tapi aku menyembunyikannya, tidak menunjukkan pegunungan dan tidak terekspos, dan bertindak sangat rendah. Sampai pertempuran hidup dan mati ini, tidak ada cara, aku harus mengeksposnya. Disempurnakan, ya, itu dia, tidak mungkin salah. Raja Ular Emas ini adalah orang yang telah mencari kekuatan manusia dari bayangan. Jingjia Yao Huang sudah lama mencarinya, dan sekarang dia akhirnya menemukannya. Namun, dia sudah mati sekarang. Pria tua berjubah hitam itu mengerang, bagaimanapun, ceritakan kabar itu kepada Crystal Lord terlebih dahulu. Pria tua berjubah hitam itu segera memanggil Pangeran Kristal di mulutnya. Wilayah monster tidak terbatas, jauh di atas wilayah yang ditempati oleh manusia. Hutan kuno yang sangat besar, hutan purba ini telah diduduki oleh kelompok monster yang mengerikan untuk waktu yang lama. Grup ini adalah grup monster armor baja. Di bagian paling inti dari hutan purba, ada rumah gua yang mirip dengan tempat tinggal manusia, yang langsung mengarah ke tanah. Gua ini awalnya cukup damai, tapi tiba-tiba, haha, aku menemukannya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan dewa manusia sialan itu. Yang satu penuh dengan penguasaan, tetapi dengan kegembiraan dan tawa gila keluar dari Dongfu itu, bergemuruh keras di seluruh dunia, hutan kuno yang terkejut untuk sementara waktu berada dalam kekacauan, dan suara itu berasal dari bagian terdalam dari Dongfu. Raja Ular Emas, ternyata dia, seorang raja yang kurang dikenal. 40 tahun yang lalu, dia mengambil kompas dengan mengandalkan bayangan. Mengetahui bahwa Kaisar sedang mencarinya, jadi dia tidak pernah menunjukkan jalan bayangan di depan orang-orang selama 40 tahun terakhir, ya, itu tersembunyi cukup dalam. Sangat disayangkan bahwa pada saat hidup dan mati, aku tidak begitu peduli. Aku hanya bisa menggunakan cara bayangan, dan bahkan jika itu digunakan, masih menyedihkan untuk dibunuh. Begitu dia meninggal, kompas seharusnya jatuh ke tangan Raja Pedang yang membunuhnya. Pedang Raja, pemilik suara itu menggumamkan beberapa kata, dan kemudian suara itu menjadi panas lagi. Pesan, bunuh Lord Pedang dengan segala cara, dan bawa tubuhnya, juga cincinnya, ke Kaisar. Kompas itu adalah Kaisar, ... Di wilayah manusia, di titik pengumpulan intelijen mata-mata suku iblis, lelaki tua berjubah hitam menerima perintah Kaisar Baju Besi Kristal untuk pertama kalinya. Benar saja, Kaisar Armor Kristal memerintahkannya untuk membunuh pedang dewa dengan segala cara. Bagaimanapun, Raja Pedang adalah Raja Dewa tingkat atas. Tidak mudah membunuhnya hanya dengan kekuatan kelompok monsterku di wilayah manusia. Pria tua berjubah hitam itu mengerang, dan tiba-tiba dia mendongak. Tampaknya orang dewasa itu hanya bisa ditembak secara langsung. Ada banyak mata-mata iblis yang bercampur dalam wilayah manusia, kekuatan mata-mata ini juga kuat dan lemah. Yang lebih lemah seperti yang ada di tingkat alam suci, monster di tingkat langit dan awan biasa, dan yang lebih kuat bisa dibandingkan dengan dewa-dewa manusia dan bahkan para raja. Di dalam mata-mata ini, ada juga beberapa orang dengan potensi luar biasa, ketika mereka datang ke wilayah manusia, kekuatan mereka juga dapat membuat terobosan.
Tetapi sekarang di antara mata-mata iblis dari ras manusia, yang memiliki kekuatan terkuat telah melampaui tingkat monster tingkat ke-9 dan mencapai tingkat Raja Monster. The Monster King, di Demon Alliance, sebanding dengan kekuatan tertinggi dari Master Kuil. Raja Monster ini bernama Ji. Tuan Ji. Pria tua berjubah hitam itu berbicara dengan hormat sebelum datang ke ruang rahasia. Ruang tertutup ini ditutup sepanjang tahun, dan Ji dewasa itu telah ditutup di ruang tertutup dan jarang muncul. Ada apa? Sebuah suara dingin keluar dari ruang rahasia. Kaisar Crystal Armor secara pribadi memerintahkan agar aku menunggu untuk membunuh dewa manusia dengan segala cara dan membawa tubuhnya kembali bersamanya. Tapi dewa manusia ini adalah dewa tingkat atas. Dia memiliki kekuatan besar. Dengan kekuatan kelompok monsterku di wilayah manusia, hampir tidak ada kemungkinan untuk membunuhnya, jadi aku hanya bisa mendatangimu, Tuan Ji. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Suara lelaki berjubah hitam itu baru saja jatuh, dan pintu ke ruangan tertutup yang telah tertutup di depannya tiba-tiba terbuka, diikuti oleh seorang lelaki yang tingginya lebih dari 2 meter, penuh rambut, dan kulit hitam. Sebelumnya, kau baru saja mengatakan itu adalah perintah dari Raja Iblis Raja Kristal. Pria beruang coklat itu menatap lelaki tua berjubah hitam itu. Ya, pria tua berjubah hitam itu dengan cepat mengangguk. Segera setelah pesanan diberikan, orang-orang dewasa dapat menelepon dan bertanya langsung. Pria beruang coklat itu tidak ragu-ragu, dan langsung bertanya tentang Crystal Lord, dan mendapat jawaban positif. Dan bahkan jika itu dia tidak berani melanggar perintah Kaisar Crystal Armor. Lagi pula, meskipun dia adalah Raja Monster-Monster, yang sebanding dengan keberadaan super pemilik istana manusia, dibandingkan dengan Kaisar Iblis Kristal, dia masih jauh. Dari baik, Kaisar Baju Besi Kristal, tetapi hegemon sejati dari komunitas monster. Raja Pedang itu, di mana itu sekarang? Tanya si beruang coklat, Ji. Tanah suci, kata lelaki tua berjubah hitam. Tempat suci. Ji menggelengkan kepalanya itu adalah tempat paling penting bagi umat manusia. Bukan hanya pemilik balai Xuanling, manusia terkuat dalam ras manusia, yang duduk di kota sendiri, benda suci umat manusia juga ada di tempat suci. Di dalam, jika aku berlari ke tanah suci untuk membunuh Raja Pedang, itu tidak akan berbeda dengan mengirim kematian. Aku mengerti bahwa mulai sekarang, aku akan memerintahkan orang untuk selalu tinggal di luar tanah suci dan menunggu. Pria tua berjubah hitam itu berkata, menurut informasi yang kuterima, pedang dewa adalah orang luar, dan levelnya sangat rendah, hanya sebuah di alam suci. Dia tidak memilih untuk meninggalkan benua iblis, tetapi terus tinggal di aliansi iblis sebagai dewa. Secara alami, dia ingin menggunakan sumber daya aliansi iblis untuk meningkatkan kekuatannya. Dan sumber daya apapun dari aliansi iblis perlu ditebus. Tuan Pedang juga harus membutuhkan sihir hitam. Tidak mengherankan, dia tidak akan lama sebelum dia keluar dari tempat suci, pergi ke barak, atau pergi ke wilayah komunitas monster. Berjuang, hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan banyak Yaodan, dan kemudian kita akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Karena itu, ketika dia meninggalkan tanah suci, kamu akan memberitahuku. Karena itu, saya berbalik dan berjalan menuju ruang rahasia lagi. Jian Wushuang masih tinggal di tanah suci, akrab dengan cara pembunuhan yang baru saja dia pelajari, tapi dia tidak tahu bahwa dia telah ditemukan oleh Kaisar Armor Kristal yang menakutkan di antara para monster. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Selama 10 hari, Jian Wushuang benar-benar akrab dengan metode pembunuhan yang telah dikuasainya, dan mudah digunakan. Namun, Jian Wushuang juga menemukan bahwa ia hanya pemahaman awal tentang cara membunuh, dan hanya bisa dianggap sebagai ambang untuk memasuki jalan membunuh. Hanya kekuatan cara membunuh yang dapat digunakan. Adapun beberapa aplikasi khusus, ia masih belum bisa menguasainya. Sudah 10 hari, dan penguasa istana Bingfeng takut dia sudah terburu-buru, dan sudah waktunya untuk memberinya jawaban. Jian Wushuang terkekeh, dan kemudian pergi menemui pemilik istana Bingfeng. Istana Gunung Tempat Kudus yang tersebar di loteng istana memiliki istana darah yang megah, dan pemilik istana darah ini adalah penguasa puncak es. Di dalam istana, emasnya cemerlang, dan pada saat ini, pemilik Bingfeng Hall duduk tanpa alas kaki di depan kasing, minum anggur sendirian. Sudah 10 hari, dan pedang Wushuang belum mendapat jawaban. Bingfeng Dianzu mengerutkan kening, bisakah dia melihat kompas? Seharusnya tidak. Pemilik kuil Bingfeng menggelengkan kepalanya.
Kompas itu sendiri bukanlah harta, tetapi sangat berharga karena berhubungan dengan tatanan kekal. Dan anak itu, tempat yang sakral, takut bahkan tidak jelas apa tatanan abadi itu. Kompas datang kepadanya, dan dia tidak bisa melihat mengapa. Dan aku telah mengambil inisiatif untuk menebusnya, dan aku telah mengatakan semua hal baik. Selama dia tidak bodoh, dia tidak akan menyinggung perasaanku untuk sesuatu yang dia tidak tahu apa itu. Penguasa kuil Bingfeng berpikir, dan tiba-tiba seorang sersan yang menjaga tanah suci masuk, dengan hormat berkata, "Tuan kuil, tolong mohon pedang-pedang." "Kemarilah," kata pemilik Bingfeng Hall, "tolong undang dia masuk." Sersan segera turun, dan segera Jian Shu masuk. "Tuan Balai Bingfeng," Jian Wushuang berteriak agak rendah hati. "Haha, Tuan Pedang, kamu akhirnya di sini." Kepala istana Bingfeng tersenyum dan melambaikan. "Ayo, duduk, minum saja bersamaku." "Tidak perlu minum." Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan langsung menuju ke subjek, "Tuan Balai Bingfeng, kompas yang kamu sebutkan padaku sebelumnya, aku menemukannya dengan hati-hati di cincin Raja Ular Emas." Pemilik istana Bingfeng segera menatap Jian Wushuang, dan dia menantikan jawaban Jian Wushuang. "Maaf, saya tidak menemukan kompas yang Anda sebut Tuan Puncak Es di cincin Raja Ular Emas," kata Jian Wushuang. "Tidak." Wajah utama istana Bingfeng berubah sedikit, dan wajahnya sedikit tersenyum, "Tetapi itu cukup baik, pedang dewa, sudahkah kau melihat dengan seksama? Kompas diberikan kepada ular sendiri, dan ular itu selalu bersamaku. Di sampingnya, tidak ada hal seperti itu dalam perintah-perintahnya. Aku telah mencari berkali-kali, memang tidak." Jian Wushuang masih menggelengkan kepalanya. "Tentu saja, ini mungkin terlalu banyak untukku. Bagaimanapun, masih ada banyak harta di cincin emas Dewa Ular, saya tidak tahu kompas seperti apa yang Anda maksud. Tolong beritahu saya bentuk, ukuran, dan wajahnya, dan bangunkan saya." "Mungkin saya tahu ukuran kompas." Dia hanya tahu bahwa ada kompas di Golden Snake King Qiankun Ring, tetapi dia belum pernah melihatnya. Bagaimana dia tahu ukuran dan bentuk kompas itu? "Raja Pedang." Senyum Dewa Istana Bingfeng benar-benar menyatu, dan dia benar, aku tidak menyembunyikannya. Kompas itu tidak diberikan kepadaku oleh ular emas, tetapi kompas itu telah memainkan peran yang sangat penting bagiku. Kuharap kau bisa menjadi kecantikan orang dewasa, setelah itu bagaimana jika aku berutang budi padamu? Kemanusiaan. Hati Jian Wushuang bergerak, tetapi hatinya lebih yakin bahwa kompas itu luar biasa. Jika tidak, penguasa istana Bingfeng tidak akan pernah mengecewakan perasaan manusia dengan mudah. Lagi pula, hutang manusia di dunia ini adalah yang paling sulit untuk dibayar kembali. Bantuan manusia dari pemilik Bingfeng Hall bernilai luar biasa. Jika aku berubah menjadi guru kuil lain dan menjanjikan perasaan manusia, mungkin aku benar-benar bisa memberinya kompas, tapi Tuan Istana Puncak Es ini. Jian Wushuang menyeringai dengan hati yang dingin. Jangan lupa, pertarungan antara hidup dan mati ular emas diprakarsai oleh pemilik Ice Peak Palace. Pertempuran hidup dan mati, tetapi hidup atau mati, dan pertempurannya melawan dewa dalam keadaan suci hampir jelas bahwa kematian tidak diragukan lagi. Jika bukan karena kemampuannya, dan pada saat kritis, dia menyadari cara membunuh, hasil dari perang itu tidak pasti. Dapat dikatakan bahwa itu karena pemilik Balai Bingfeng sehingga dia berjalan di gerbang-gerbang hantu. Penguasa istana Bingfeng sudah benar-benar menyiksanya, dan kebencian seperti itu, penguasa istana Bingfeng ingin mengungkap dosa, dan itu terlalu aneh. Dan yang paling penting adalah bahwa pemilik Bingfeng Hall tidak dengan tulus meminta maaf kepadanya, tetapi diarahkan pada kompas. Jika kompas tidak ada di tangannya, Jian Wushuang berani menjamin bahwa Lord of the Ice Peak tidak akan pernah peduli sama sekali padanya. Manfaat dari Lord of the Ice Peak, aku percaya bahwa beberapa orang di seluruh Alliance of Demon Monsters akan menolak, tapi aku minta maaf, aku tidak melihat kompas yang kamu katakan di cincin Golden Snake King. Jian Wushuang berkata langsung. Mencapai tingkat Jian Wushuang, saya benar-benar ingin berbohong, tetapi wajah saya tidak memerah dan terengah-engah. Wajah pemilik Bingfeng Hall akhirnya menjadi suram. Pedang yang tak tertandingi. Nada suara Lord Bingfeng Dian juga berubah, menjadi dingin, dan gelar itu juga berubah langsung dari Raja Pedang menjadi pedang yang tak tertandingi. Aku sudah cukup banyak memberimu kamu tidak bersulang atau minum. Pemilik istana Bingfeng menatap Jian Wushuang, kompas itu tidak ada gunanya bagimu. Halo, aku, kalau tidak.
Bagaimana lagi? Wajah Jian Wu dingin di kedua sisi. Mengapa? Dang Feng Bingfeng Diansu, apakah Anda bahkan berencana untuk membunuh saya langsung di tempat suci ini, dan kemudian merampok saya dari kekuatan? Penguasa kuil Bingfeng terkejut. Meskipun dia adalah penguasa Liga Iblis dan dia adalah tuan rumah yang sangat kuat, tetapi Iblis Liga bukan satu-satunya yang memiliki keputusan akhir. Di atas dia, ada satu lagi keberadaan Master yang sangat mengerikan dari Xuanling Hall, yang Master Xuanling Hall dapat dianggap sebagai kata yang benar dalam aliansi iblis. Menembak di tanah suci untuk membunuh Suat Wushuang. Bahkan dia tidak punya nyali. Jian Wushuang, apakah kamu benar-benar ingin merobek wajahmu bersamaku? Kata Bingfeng Dian dengan dingin. Oh, merobek wajahmu. Berani? Tetapi kamu benar-benar tidak melihat kompas yang kamu katakan tentang Lord of Icepeaks. Jian Wushuang berkata dengan suara yang dalam. Di lubuk hatinya, Jian Wushuang mencibir, jangan berinisiatif untuk membayar saya. Saya jujur, tetapi saya hanya ingin menipu kompas dari saya. Tidak ada yang lunak, hanya ingin menjadi keras. Pemilik istana Bingfeng benar-benar munafik dan tidak tahu malu.